Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau gali satu bab yang menarik banget dari buku Thank You for Arguing-nya Jay Heinrichs. Judulnya ini loh, Kendalikan Argumen, Kaidah Logika Homer Simpson. Jadi lupakan dulu deh logika taku ala Mr. Spock. Iya betul. Ini bukan soal benar salah yang absolut gitu ya. Nah, kita mau bongkar gimana sih logika retoris yang katanya lebih cair, lebih fokus ke audiens, bisa jadi senjata persuasi kita. Intinya kan katanya nih, bukan soal fakta kita paling benar, tapi seberapa nyambung argumen kita sama apa yang udah dipercaya lawan bicara. Bener gitu? Tepat sekali. Itu intinya logos dalam retorika. Tujuannya yaitu meyakinkan, bukan mencari kebenaran kayak matematika gitu. Dan kuncinya ada di commonplace. Commonplace, itu apa lagi tuh? Itu keyakinan umum, nilai-nilai, atau anggapan dasar yang dipegang sama audiens Anda. Hal-hal yang mereka anggap, ya iyalah gitu. Ini fondasi tersembunyi tapi kuat banget buat persuasi. Jauh lebih, gimana ya, lebih luas lah daripada logika formal yang kaku. Oke, jadi commonplace ini kayak kebenarannya audiens gitu ya, yang jadi titik start kita. Nah, buku ini kan bagi jadi dua jalur utama nih, deduktif sama induktif. Kita mulai dari deduktif dulu kali ya, yang pakai alat namanya entheme. Kedengarannya agak teknis nih, apa sih entheme itu? Anggap aja entheme itu silogisme tapi versi ngebut, versi singkatnya. Versi singkat, maksudnya gimana? Ya, jadi Anda mulai dari commonplace, yang kita anggap audiens udah oke lah, udah setuju. Misalnya, semua orang kan butuh istirahat. Terus langsung lompat ke kesimpulan atau pilihan spesifik. Makanya, mending kita santai di rumah aja daripada ke pesta. Terus bagian tengahnya? Nah, bagian tengahnya misalnya, santai di rumah lebih menenangkan daripada pesta, itu sering nggak diucapin. Dianggapnya, ya udah, audiens juga setuju kok sama asumsi itu. Jadi, commonplace tadi yang jadi buktinya. Jadi kayak ngambil shortcut logika gitu ya, karena kita sama-sama udah sepakat sama asumsi dasarnya. Biar cepet gitu ya. Betul. Mempercepat persuasi. Menarik. Terus gimana dengan kebalikannya yang induktif? Nah, di sini nih si Homer Simpson masukkan. Iya, bener banget. Kalau logika induktif itu geraknya dari contoh-contoh spesifik, terus ditarik jadi kesimpulan umum. Buktinya ya bisa fakta, bisa perbandingan, atau cerita. Kayak Homer itu waktu dia nggak mau ke gereja. Oh iya, gimana tuh argumennya? Saya agak lupa. Dia kan nggak pakai premis umum kayak tadi, tapi dia kasih contoh-contoh. Aku kan kerja keras, aku sayang anak-anakku, aku bayar pajak loh. Nah, contoh-contoh spesifik ini dia pakai buat bangun klaim, aku ini orang baik, yang ujung-ujungnya mendukung kesimpulan dia. Jadi, ngapain ke gereja? Wah, iya juga ya. Nggak nyangka logika Homer bisa dijadiin contoh. Contoh-contoh itulah bukti induktifnya dia. Oke, jadi clear ya. Contoh spesifik sama dengan bukti induktif, keyakinan umum atau commonplace sama dengan bukti deduktif lewat entheme. Terus buku ini nyaranin digabung ya, biar efektif gimana tuh caranya? Iya, sangat disarankan malah. Gini deh, pakai entheme yang deduktif itu sebagai kerangka utama argumen Anda. Tapi, nah ini penting, kalau Anda rasa premis commonplace-nya, entah yang Anda sebutin atau yang implisit, kayaknya kurang kuat nimbat audiens ini atau mungkin mereka ragu. Oke, terus? Nah, disitulah bukti induktif masuk. Perkuat premis tadi pakai fakta, perbandingan, atau cerita yang relevan buat mereka. Balik ke contoh santai di rumah tadi. Argumen utamanya kan deduktif. Tapi kalau audiensnya kayaknya, masa sih rumah lebih santai? Ya Anda tambahin bukti induktif. Contohnya? Misalnya, ingat nggak minggu lalu kita nonton film di rumah? Enak kan suasananya? Atau bandingin, pesta kan pasti ramai berisik. Kalau di rumah kan kita bisa atur sendiri, gitu. Oke. Jadi kayak bangun fondasi pakai deduksi, terus kalau ada bagian yang agak goyang, ditambal atau dikuatin pakai contoh-contoh induktif yang pas buat mereka. Berarti intinya bukan siapa paling benar secara logika absolut ya, tapi argumen siapa yang paling bisa bangun jembatan ke cara pikir audiens. Persis. Disitulah letak seninya logika retoris. Kita manfaatin commonplace mereka buat deduksi, terus pilih contoh induktif yang paling kena di hati atau pengalaman mereka. Tujuannya ya bikin mereka ngerasa kalau pilihan yang kita tawarin itu ya logis aja gitu. Nyambung dari apa yang udah mereka yakini sebelumnya.
Wah, ini benar-benar ngubah cara pandang soal logis dalam obrolan sehari-hari ya. Ternyata lebih penting memahami logikanya audiens daripada ngotot sama logika versi kita. Terus apa artinya ini buat Anda yang lagi dengerin? Artinya, ya, kemampuan buat mendengar dan mengenali commonplace audience itu jadi krusial banget. Keyakinan dasar apa sih yang mereka pegang? Nilai apa yang penting buat mereka? Itu harta karunnya buat bangun argumen logos yang nggak cuma masuk akal buat kita, tapi benar-benar mengena buat mereka. Sip. Nah, ini mungkin satu hal buat Anda renungkan ya. Lain kali Anda mau coba meyakinkan seseorang, coba deh perhatiin Anda mulai dari mana sih rantai logikanya? Apakah Anda start dari asumsi atau commonplace yang Anda tahu mereka juga pegang, atau murni dari kacamata dan fakta versi Anda sendiri? Jawabannya, mungkin bisa banget nentuin hasil akhir argumen Anda. Oke, sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.